Anak Brock Lesnar mendominasi ajang olahraga. Desain kaos favorit John Cena. Komentar Booker T ke jurus bokong Stephanie Fekir. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Anak Brock Lesnar mendominasi ajang olahraga. Anaknya Brock Lesnar, Maya Lesnar, cewek 23 tahun ini benar-benar ngelanjutin warisan The Beast. Tapi bukan di ring WWE, melainkan di dunia atletik. Sekarang dia jadi bagian dari tim track and field Colorado State University dan baru aja ngantongin gelar keempat berturut-turut di cabang shot put di ajang Mountain West Conference. Maya lempar sejauh 18,61 meter dan itu bikin dia jadi juara lagi. Colorado State langsung upload foto dan video kemenangannya di media sosial. Prestasinya nggak main-main ya. Maya udah punya gelar NCAA Indoor Shot Put National Champion, pernah jadi Mountain West Female Athlete of the Year 2024, dan bahkan mecahin rekor kampus pas Desember 2023. Lemparan 18,50 meter, ngalahin rekor sebelumnya yang cuma 17,55 meter. Meanwhile, ayahnya Brock Lesnar udah lama nggak kelihatan di WWE. Terakhir dia tampil itu pas SummerSlam 2023, kalah lawan Cody Rhodes. Sejak itu, dia menjauh dari spotlight, apalagi namanya sempat disebut di kasus hukum yang melibatkan mantan CEO WWE, Vince McMahon. Meski sempat muncul rumor soal comeback, kabarnya WWE belum punya rencana kreatif buat Lesnar dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah Maya Lesnar harus lanjutin karir Brock di WWE? Komen di bawah. Desain kaos favorit John Cena. Waktu hadir di Fan Expo Philadelphia, John Cena dapat pertanyaan soal desain kaos favorit sepanjang karirnya, dan ternyata jawabannya agak mengejutkan. Cena bilang, kaos favoritku tuh yang parodi Super Mario, limited banget, tapi sayangnya harganya keseleo, dibanderol $1.000. Akhirnya ya cuma kejual 15 biji doang. Tapi Cena ngotot buat gak nurunin harga setelah itu. Katanya, aku pengen yang udah beli tetap ngerasa punya barang koleksi eksklusif. Itu satu-satunya kaosku yang aku simpan. Nomor serinya 000. Walau gagal di penjualan, Cena tetap bangga karena itu kaos paling langka sepanjang sejarah merch dia. Menurut kalian, kaos John Cena yang mana nih yang jadi favorit kalian? Komen di bawah. Komentar Booker T ke jurus bokong Stephanie Fekir. Sejak gabung WWE, si Dark Angel Stephanie Fekir langsung ngegas dan sekarang udah duduk di puncak divisi wanita NXT. Dia jadi orang pertama yang pernah pegang 2 gelar sekaligus, NXT Women's North American dan NXT Women's World Championship. Tapi habis itu, dia mutusin buat lepas gelar North Amerikanya, mungkin biar fokus ke yang World Title. Salah satu jurus andalannya itu namanya Devil's Kiss, dan jurus ini benar-benar jadi favorit para fans. Salah satu alasan kenapa jurus ini segitu kerennya, ya karena reaksi Booker T. Baru-baru ini, Booker T ngobrol bareng Danny Salcedo dan dia bilang kalau dia ngerasa Stephanie Fekir sengaja nunjuk dia sebelum ngeluarin Devil's Kiss. Kayak ngajak seru-seruan gitu. Booker bilang, aku rasa dia suka. Karena pas dia mulai pakai jurus itu, dia bakal nunjuk ke arahku. Kayak ngasih sinyal, ayo, kita mau have fun. Tapi Booker juga nambahin, dia nggak niat buat nyuri spotlight Fekir, malah sebaliknya. Dia justru pengen bantu nge-boost Fekir dan jurus Devil Kiss-nya biar makin dikenal. Dulu pas aku masih rookie, jurus spinner uniku tuh nggak bakal sebesar itu kalau bukan karena Mark Madden yang teriak-teriak kayak orang gila tiap aku ngelakuin spinner uni. Makanya, sekarang aku cuma pengen bantuin generasi baru biar mereka bisa punya momen gede juga. Menurut kalian, apakah reaksi Booker T itu nggak sopan atau malah fun? Komen di bawah. Logan Paul akan kalahkan Jey Uso. Di podcast Something to Wrestle With, JBL ngomong serius soal karir Logan Paul di WWE dan dia yakin banget Logan Paul bakal jadi juara dunia. Itu udah pasti. Meskipun dia nggak yakin Logan bakal ngalahin Jey Uso di event Saturday Night Main Event nanti, JBL tetap percaya Logan tuh bintang masa depan. Menurutku, sekarang waktunya masih buat Jey. Dia lagi hot banget di mata fans, jadi gelar dunia mending tetap di dia dulu. Tapi JBL gak ragu, Logan Paul tuh kayak misil pencari panas. Cepat atau lambat, dia bakal ada di puncak. Dan bukan cuma jadi juara biasa, tapi bakal jadi juara yang hebat. Ini pasti bakal bikin banyak orang kesal. Menurut kalian, apakah Logan Paul itu sudah pantas jadi juara dunia WWE? Komen di bawah. Siapa Mr. dan Mrs. NXT? Gak main-main nih, Shawn Michaels yang sekarang jadi bos besar di balik pengembangan talenta WWE
Baru aja ditanya siapa sih Mr. dan Mrs. NXT versi dia. Dan tanpa ragu-ragu, dia langsung jawab, Stephanie Fekir adalah Mrs. NXT. Dalam beberapa bulan terakhir, jelas Stephanie Fekir itu Mrs. NXT. Dia udah ngambil alih dunia. Dia memang udah punya nama besar di level internasional. Tapi sejak tampil di NXT, popularitasnya meledak banget. Tapi kalau buat Mr. NXT, jawabannya masih agak abu-abu. Sean bilang, ini agak tosap ya, tapi menurut gue ada dua nama yang menonjol, Trick Williams sama Obafemi. Trick punya karisma yang gak ada batasnya, sedangkan Oba punya aura dan vibe misterius yang kuat banget. Dua-duanya beda banget, tapi dua-duanya punya potensi jadi bintang gede di Raw atau SmackDown dalam waktu dekat. Menurut kalian, siapa Mr. dan Mrs. NXT? Komen di bawah. WWE tekan kontrak 3 pegulat Eropa lagi. Pas WWE keliling Eropa bulan Maret lalu buat tour Road to WrestleMania, mereka juga sekalian ngadain tryout di UK buat cari bakat-bakat baru dari Eropa. Awalnya sih info soal siapa aja yang bakal dikontrak masih simpang siur, tapi minggu lalu akhirnya mulai bocor juga nih nama-namanya. Menurut info terbaru, WWE udah dekat banget buat ngekontrak pegulat asal Prancis, Aigel Blanc, dan dari Belgia ada Mike DiVecchio. Dan ternyata nggak cuma itu, pegulat asal Spanyol, Zozaya, juga kabarnya bakal ikut gabung. Ketiganya dijadwalkan mulai gabung WWE bulan September ini. Tapi bukan cuma mereka bertiga aja loh, ada satu lagi yang katanya bakal dikontrak WWE, cuma identitasnya masih dirahasiain. Satu nama yang sayangnya nggak ikutan dalam gelombang rekrutan ini adalah Golden Boy Santos dari Portugal. WWE tertarik sih, tapi Santos lagi cedera, jadi kemungkinan belum bisa gabung dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah mereka sudah pantas masuk ke WWE? Komen di bawah. WWE akan kuasai skena Meksiko. Beberapa hari lalu ada info yang ngabarin kalau WWE bakal ngadain banyak live show keliling Amerika, yang puncaknya adalah satu event gede yang dikasih nama Super Show Meksiko. Ini jelas langkah gede WWE buat makin dekat sama fans di Meksiko, apalagi setelah mereka resmi mengakui sisi Lucha Libre AAA, promotor gulat terbesar di sana. Gak berhenti sampai situ, WWE juga udah ngumumin event crossover yang dikasih nama Worlds Collide, yang bakal nampilin bintang-bintang dari AAA dan NXT dalam satu ring. Dan momentum ini bangkit ngebut lagi karena menurut sumber, WWE juga lagi nyiapin acara besar di Meksiko, dan yang bakal jadi bintang utamanya adalah Cody Rhodes. Cody sendiri belum kelihatan lagi di WWE sejak kalah dari John Cena di WrestleMania 41 dan kehilangan gelar Undisputed-nya. Jadi kemungkinan besar comeback-nya bakal epic banget dan langsung ditaruh di spotlight internasional. Menurut kalian, apakah WWE perlu adakan tur Asia dan mampir ke Indonesia? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were